Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahasiswa Kurang Kerjaan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Fitrialdi, MPMG 1C016010. Saya adalah seorang mahasiswa angkatan 2016 Prodi Teknik Mesin dari Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu proses permesinan, dengan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Radius Cutting Edge Melengkung dan Parameter Permesinan pada Kasaran Permukaan dan Kausan Pahat pada Penggilingan Baja IC H13 di bawah permesinan kering dan kriogenik. Oke, selanjutnya latar belakang dari jurnal ini itu saat melakukan permesinan baja yang dikeraskan, alat pemotong berulang kali terkena tekanan mekanis dan termal yang sangat tinggi, yang dapat menyebabkan terkoyaknya dan aus pada tepi alat pemotong. Selain itu, panas yang diciptakan meningkatkan kekasaran permukaan benda kerja dan mengurangi usia pahat dan keakuratan dimensi bahan kerja. Radius edge melengkung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap umur pahat dan akibatnya pada kinerja permesinan. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan penyelidikan eksperimental untuk menyelidiki efek dari radius cutting edge dan parameter permesinan pada kasaran permukaan dan kausan pahat dalam penggilingan baja pada IC H13 atau 52 HRC dalam permesinan kering dan kriogenik. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengeksplorasikan pengaruh radius cutting edge dan parameter permesinan terhadap kinerja permesinan yang terkait dengan kekasaran permukaan. Yang kedua yaitu mengeksplorasikan pengaruh kausan pahat dan umur pahat melalui proses penggilingan akhir baja IC H13 menggunakan perkakas pemotong karbida bersemen mesin kering dan kriogenik. Next. Nah, untuk prosedurnya sendiri, yang pertama itu bahan kerjanya, bahan atau benda kerja. Bahan benda kerja yang digunakan dalam penelitian ini yaitu baja IC H13. Benda itu berbentuk balok persegi panjang dengan dimensi 125 mm kali 100 mm kali 50 mm dan dikeraskan menjadi 52 lebih kurang 1 RC. Komposisi kimia dan sifat mekanik baja IC H13 masing-masing tercantum pada tabel berikut. Nah, untuk komposisi kimia untuk IC dalam presentasi berat diadopsi dari ASAB Steel Malaysia SDN BH HD. Untuk elemen C, bobotnya itu 0,39%, dan untuk krom atau Cr 5,3%, dan untuk magnesium 0,4%, dan untuk MO 1,3%, dan untuk C 1,0%, dan V 0,9%. Nah, untuk sifat termomekanis dari baja IC dapat dilihat pada tabel. Nah, untuk nilai Young modulusnya adalah 211 GPa. Nah, untuk kepadatan 7.800 kg per mm kubik. Untuk rasio Poisson rasionya yaitu 0,2852 lebih kurang 1 atau toleransinya. Nah, untuk kekuatan luluhnya yaitu 1425. Untuk reduksi area 23,0 dan seterusnya. Baiklah, untuk selanjutnya untuk alat pemotongnya. Nah, pada penelitian ini alat pemotong tipe Fluid and Mill mata 4 yang menggunakan cemented carbide K-grade sebagai material pahat dengan diameter 6 mm dan radius cutting edge-nya yaitu 0,03 dan 0,5 mm. Sedangkan untuk tool cutting carbide cemented dipilih dalam penelitian untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara kinerja kausan tool dan integritas permukaan yang dapat
digunakan sebagai dasar pengembangan tool untuk benda kerja di masa yang akan datang. Nah, untuk geometri pahat untuk sudut rek dan helix masing-masing adalah 10 derajat dan 40 derajat. Bahan alat mengandung 10,3% kobalt sebagai pengikat dengan ukuran butir rata-rata 0,8 mikrometer. Butiran yang lebih kecil biasanya meningkatkan kekerasan dan meningkatkan konten pengikat yang akan meningkatkan ketangguhan alat potong. Nah, untuk kondisi eksperimental alat pemotong sendiri dapat dilihat pada tabel ini. Nah, untuk alat mesin yang digunakan yaitu spinner VC450 dan alat pemotongnya itu solid end mill dengan diameter 6 mm. Untuk sudutnya yang tadi 10 derajat dan 40 derajat untuk sudut reknya, dan sudut helixnya 40 derajat. Operasi penggilingan bawah. Jadi untuk pemotongnya memulai dari pemotongan dari bawah. Bahan pekerjaannya baja HIC H13. Nah, untuk kecepatan potong di sini menggunakan kecepatan potong 200 dengan putaran spindle 10.610 radius per menit. Nah, untuk pakannya untuk pemakanannya 0, 0,3, 0,6 dan seterusnya. Nah, untuk kedalaman potong aksialnya yaitu 0,1 dan 0,2. Sedangkan untuk kelebaran potong radialnya 6,0 mm. Nah, untuk radius cutting edge sendiri yaitu 0,3 dan 0,05 dengan metode pendinginan carrying dan cryogenik. Next. Yang ketiga yaitu pengaturan dan prosedur eksperimen. Prosedur eksperimen yang digunakan pada jurnal ini yaitu percobaan desain. Yang pertama yaitu percobaan desain Taguchi dengan standar L827. Array ortogonal digunakan dalam percobaan. Bentuk array ortogonal ini dipilih karena memiliki kemampuan dalam memeriksa interaksi antara faktor-faktor di mana setiap baris matrik menunjukkan satu percobaan tetapi dalam urutan acak. Nah, yang kedua itu faktor dan level yang digunakan di tabulasi dalam tabel dan kombinasi parameter pemesinan diadopsi dalam tabel Taguchi. Nanti akan diperlihatkan di slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu dalam percobaan ini kekasaran permukaan atau benda kerja diukur menggunakan alat uji kekasaran permukaan portabel Mitutoyo SJ310. Selanjutnya persyaratan untuk pengukuran kawasan tergantung pada laju kemajuan kawasan dan sesuai dengan kriteria kawasan pahat sesuai ISO 8688. Kemudian untuk selanjutnya, prosedur selanjutnya itu semua pengukuran diulang 3 kali dan nilai akhir dari kekasaran permukaan dan kawasan pahat untuk semua percobaan pemesinan diambil dari rata-rata hasil pengukurannya. Selanjutnya. Ini adalah faktor dan tabel faktor dan level. Di mana faktor yang pertama yaitu feed rate atau kecepatan makan giginya. Nah, untuk tingkat 1 0,03 dan untuk tingkat 2 0,06 mm. Untuk ke dalam potong aksial sendiri untuk tingkat pertama itu 0,1 dan untuk tingkat kedua 0,2. Yang ketiga itu radius mutakhir atau radius bundarnya atau biasa disebut juga dengan radius melengkung. Yang untuk tingkat 1 digunakan 0,03 dan 0,05. Baik, mungkin itu untuk level dan faktor yang ditetapkan dalam percobaan atau penelitian ini. Selanjutnya, berikut adalah parameter pemesinan kombinasi terdeteksi dalam metode Taguchi array ortogonal. Untuk percobaan pertama, tingkat pakan pahatnya yaitu 0,03 dengan kedalaman potong 0,01 dan
radius cutting edge G yang digunakan 0,03. Nah, untuk kedua untuk tingkat pakannya 0,03. Di sini untuk tingkat pakannya menggunakan 0,03 mm untuk percobaan 1 sampai dengan 4. Dapat dilihat pada tabel untuk dalam potong aksial dan katus kinerja nya sendiri bisa dipelajari lagi. Langsung dilihat saja pada tabel. Nah, ini adalah alat kekasaran permukaan yang digunakan dalam pengujian ini atau penelitian ini. Nah, selanjutnya hasil dan diskusi. Hasil yang pertama yaitu kekasaran permukaan. Pengaruh radius cutting edge G, bundar dan parameter pemesinan pada kekasaran permukaan R, benda kerja dalam pemesinan kering dan kriogenik menggunakan LN2 pendingin secara bersamaan dapat dilihat pada tabel 6. Ini adalah untuk kekasaran permukaan, dimana untuk percobaan 1 dengan kecepatan potong 200 meter per menit, dan untuk tingkat makan giginya 0,3, tingkat potongnya aksialnya 0,1, dan radius cutting edge nya 0,3. Nah, untuk kekasaran permukaan dengan menggunakan pemesinan kering mendapatkan ketahanan pahat dapat diamati bahwa radius cutting edge lebih kecil 0,03 mm dengan laju umpan rendah dan kedalaman potong masing-masing 0,03 mm dan 0,01 mm, memberikan kinerja yang lebih baik dalam rata-rata dari nilai kekasaran permukaan di kedua kondisi pemesinan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kekasaran permukaan berkurang dengan penerapan pemesinan kriogenik yang menghasilkan peningkatan kualitas permukaan benda kerja. Selain itu, untuk semua percobaan pemesinan kriogenik mengurangi kekasaran permukaan rata-rata sebesar 2,46% sampai 7,59% dibandingkan dengan pemesinan kering. Hasil terendah dari kekasaran permukaan yang terperoleh untuk 0,03 mm dalam radius cutting edge G. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk struktur roughness-nya untuk kekasaran permukaannya itu, untuk yang berwarna hitam adalah dalam kondisi pemesinan kering, sedangkan yang warna merah adalah kriogenik, dalam pemesinan kriogenik. Dimana pada percobaan ini ada 8 percobaan. Hanya saja untuk percobaan pemesinan dengan pemesinan kriogenik hanya digunakan pada percobaan pertama dan percobaan yang ke-8. Selanjutnya, hasil yang kedua yaitu pengaruh radius cutting edge G dan parameter pemesinan. Pengaruh radius cutting edge G dan parameter pemesinan pada waktu pemesinan T untuk pemesinan kering dan kriogenik ditabulasi seperti pada tabel. Dapat dilihat bahwa radius cutting edge G dan parameter pemesinan memiliki efek yang signifikan pada kehausan pahat pada semua percobaan pemesinan, di mana kehausan pahat meningkat seiring dengan kemajuan waktu pemotongan. Dapat diamati bahwa penerapan radius cutting edge G yang lebih kecil dengan laju umpan rendah dan kedalaman potong menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dari laju kehausan pahat bawah kedua kondisi pemesinan Hasil ini juga menunjukkan bahwa tingkat kehausan pahat alat menurun dengan penerapan pemesinan kriogenik yang menghasilkan umur pahat yang lebih lama. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemesinan kriogenik menghasilkan umur pahat lebih lama dibandingkan pemesinan kering, hampir 2 kali lipat dalam persentase, di mana peningkatan umur pahat adalah 48,81% untuk radius cutting edge G bulat yang sama dengan parameter pemesinan yang digunakan. Oleh karena itu, pahat di bawah pendinginan kriogenik menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nah, untuk pengaruh radius cutting edge G sendiri dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada semua percobaan ini
menggunakan kecepatan potong 200 meter per menit. Dengan tingkat pakan atau tingkat makan gigi untuk percobaan 1 dan sampai 4 menggunakan 0,03 mm per gigi. Sedangkan untuk percobaan 5 sampai 8 menggunakan 0,06 mm per gigi. Nah, untuk tingkatan potong sendiri aksial sendiri untuk percobaan 1 dan 2 menggunakan 0,01 mm. Sedangkan 3, 4 0,2 mm, percobaan 5, 6 0,1 mm, 7, 8 0,2 mm. Untuk radius cutting edge atau sendiri yaitu 0,03 mm untuk percobaan pertama dan 0,05 untuk percepatan kedua. Jadi pada radius cutting edge-nya untuk percobaan 1 sampai 8 diganti-ganti seperti terlihat pada tabel ini. Nah, dari hasil pengaruh dari parameter permesinan sendiri, yang pertama untuk kecepatan potong, tingkat permesinan, tingkat potong, radius cutting edge, didapatkan waktu mesin atau penggunaan pahatnya, waktu permesinan. Nah, untuk kering didapatkan waktu untuk percobaan 1 4,429 menit. Sedangkan untuk mesin kriogenik 8.652 menit. Ini sangat berbeda jauh, hampir setengah dari mesin kering. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini yaitu eksperimen dilakukan pada penggilingan akhir baja IC H13 yang dikeraskan menggunakan permesinan kering dan kriogenik untuk menyelidiki pengaruh radius ujung potong, bundar, dan parameter permesinan terhadap kinerja pemotongan yang meliputi kekasaran permukaan benda kerja dan kehalusan pahat serta masa pakai pahat alat. Berdasarkan hasil penyelidikan eksperimental, dapat disimpulkan bahwa radius cutting edge yang lebih kecil dengan laju umpan rendah dan kedalaman potong memberikan kinerja yang lebih baik dalam rata-rata nilai kekasaran permukaan dan kinerja yang lebih baik dari laju kehalusan pahat pada permesinan kering dan kriogenik. Untuk semua percobaan permesinan kriogenik mengurangi kekasaran permukaan rata-rata 2,46 sampai 7,59% dan meningkatkan umur pahat sebesar 48,81 sampai 84,62%, meningkat dengan permesinan kering. Selanjutnya jari-jari ujung bulat membulat 0,03 mm menunjukkan kinerja kekasaran permukaan yang lebih baik, laju kehalusan pahat dan akibatnya menghasilkan usia pakai pahat yang lebih baik pada kedua kondisi permesinan dibandingkan dengan radius tepi 0,05 mm. Jadi pada penelitian ini untuk eksplorasi pengaruh dari radius cutting edge dan parameter permesinan terhadap kinerja permesinan terkait dengan kekasaran permukaan. Sini dapat disimpulkan bahwa permesinan dengan metode kriogenik lebih baik daripada permesinan kering. Karena pada kriogenik meningkatkan kinerja mesin lebih lama, hampir setengah dari mesin kering. Baiklah, mungkin hanya itu untuk presentasi jurnal kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Tolong diberi masukan di kolom komentar. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.